Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam materi IPS kelas 8. Hari ini yang kita pelajari itu adalah bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar uang. Nah, mari kita simak materi keunggulan dan keterbatasan antar uang berikut. Keunggulan Indonesia sebagai negara tropis di daratan, suhu dan curah hujan tinggi memungkinkan penduduk menanam berbagai macam produk pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang tinggi menjamin tersedianya air untuk budidaya perikanan darat. Kemudian yang kedua, di perairan. Laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang memungkinkan berbagai jenis barang tambang di dasar laut. Di pesisir, terumbu karang beraneka ragam dan rumput laut ini menjadikan sebagai potensi pariwisata. Nah, Indonesia memiliki kekayaan laut, tanah, dan air. Selain itu juga memiliki kekayaan mineral dan hasil hutan. Nah, jadi intinya Indonesia kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah tidak ada yang sanggup untuk memenuhi kebutuhannya dari daerah sendiri. Penyebabnya adalah keragaman sumber daya antar daerah. Jadi ada daerah yang kelebihan produk tertentu dan juga ada yang kekurangan produk tertentu, sehingga terjadilah permintaan dan penawaran. Nah, di sini peta Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada daerah sebagai penghasil pertanian, ada daerah sebagai penghasil perikanan. Masing-masing tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat. Nah, keunggulan masing-masing daerah itu mengakibatkan penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan tadi memunculkan aktivitas perdagangan. Nah, kita lihat sini ada tabel sumber daya alam. Yang pertama adalah hutan. Nah, hutan di sini daerah penghasilnya adalah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Pemanfaatan hutan menyimpan air hujan, tempat hidup flora fauna, mencegah erosi, menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua, minyak bumi. Daerah penghasilnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pemanfaatan minyak bumi sebagai industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang ketiga adalah batu bara. Nah, batu bara daerah penghasilnya Kalimantan dan Sumatera. Pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik, kemudian rumah tangga dan industri. Yang keempat, gas alam. Yang kelima, emas. Yang keenam, nikel. Yang ketujuh, timah. Yang ke-8, tembaga. Yang ke-9 marmer, dan yang ke-10 gas alam. Nah, kalian cari beserta daerah penghasil dan pemanfaatannya. Nah, berdasarkan tabel di samping terlihat bahwa persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Nah, jadi di tabel ini ada 8 pulau yang memiliki sumber daya alam masing-masing. Nah, jadi ada daerah yang dikenal sebagai penghasil barang tambang. Ada pula daerah yang dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Nah, jadi ini penyebabnya karena perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Nah, kalian amati tabel sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang ada itu akan memunculkan yang namanya aktivitas perdagangan.
Perbedaan potensi daerah juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya di sini Lampung. Lampung memproduksi kopi secara efisien dan murah. Sementara daerah Jawa Barat memproduksi beras secara efisien dan murah. Jadi masing-masing mempunyai keunggulan komparatif. Nah, dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Nah, keuntungan dari pertukaran ini menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar uang berupa kegiatan perdagangan. Untuk itulah diperlukan kerjasama antar daerah, mengingat perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Nah, hal ini dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia yang gilirannya menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari materi di atas tadi telah dipaparkan bahwa aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Nah, untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, siapa sajakah pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian? Kita akan bahas pada minggu depan mengenai peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, demikian materi mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.